92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa siang hari ini di obrolan kuliner dan alhamdulillah di siang hari ini saya sudah bersama owner ayam gepuk babak belur Ibu Emma Arya, dan hari ini kita akan bicara mengenai usaha kuliner bukan pelarian tetapi tujuan. Kita menyapa Ibu Emma. Assalamualaikum Ibu Emma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Emma? Alhamdulillah baji-baji ji. Alhamdulillah baji-baji ji. Kentara ji itu kalau orang Makassar. Iya, Ibu Emma kalau bicara tentang ayam, Ibu Emma ini owner dari ayam gepuk babak belur. Nah, Ibu Emma mungkin bisa diceritakan kenapa bisa mengambil namanya ayam gepuk babak belur. Terus sejak kapan atau kenapa Ibu mengambil usaha kuliner ini ayam begitu? Silakan Ibu Emma. Kalau masalah nama mungkin orang taunya itu ekstrim ya. Iya. Ayam gepuk babak belur. Tapi kalau mau ditelusuri namanya ayam gepuk babak belur itu ayam yang saya gepuk, saya belurin dengan ciri khas sambelnya yang juara. Jadi kalau saya bilang ayam gepuk dibelurin kan kurang jadi peminat gitu, kurang jadi daya tarik. Jadi saya bikin ayam gepuk babak belur gitu. Begitu. Iya, jadi bukan dibelur maksudnya dibelur apa begitu, tapi memang sambalnya yang dibelur ya. Terletak dari sambalnya yang orang bilang sih ini mie lombok. Nah, ini mie lombok yang khas begitu di Ibu owner ya kayak. Nah, kalau bicara tentang kuliner bukan pelarian tetapi tujuan. Kenapa seperti itu? Alasannya Bu Emma? Karena gini kan, kebanyakan orang kalau dapat bikin usaha harus modal banyak. Kalau banyak juga itu bilang saya sudah suami saya di PHK. Pelariannya pasti kan ayo deh jualan kulineran deh. Jualan makanan deh. Nah, bilang orang mentah-mentah banyak uang toh, banyak di modal. Padahal itu salah. Kenapa saya bilang salah? Jadikan suatu hidup itu kalau kita memang punya basic seperti saya kan hobi masak yang bisa menghasilkan. Jangan jadi pelarian. Tapi kebanyakan sekarang itu kalau kena suatu masalah ya musibah, pasti kan pelariannya rata-rata lebih banyak penjualnya daripada pembelinya. Akhirnya saya bilang begini, berawal dari saya berdiri di ayam gepuk itu kan pertama itu harusnya rumah kue Damita. Awalnya Bu. Awalnya saya punya usaha rumah kue Damita. Okay. Tapi kan kalau
bagian kayak kue-kue begitu punya momen tersendiri orang ordernya. Nah, seperti saya jualkan itu isi bosara, kue-kue tradisional, punya momen sendiri, atau mau lebaran, mau Natalan, mau hari raya. Bagaimana caranya saya jadi tujuan itu usaha kuliner, di mana hari-hari orang itu tidak bosan. Saya ambillah menu ayam yang dimana basicnya itu saya ambil dari anak-anak. Kenapa bisa begitu? Anak-anak itu kalau dikasih ikan hampir 40% orang suka. Jadi, anak zaman now, Bu Emma. Benar. Oke. Tapi kalau ayam tidak. Pasti kalau bilang mau makan apa nak? Ada ayam, oke. Disitulah saya bikin ayam. Kita ambil deh menu ayam yang dimana hari-hari kita ada pemasukan. Iya, tahu. Iya, gitu basicnya dari anak-anak. Iya. Karena saya juga punya anak yang tidak makan ikan. Musim-musiman makan ikannya, Ibu Emma ya. Iya, benar. Oke, anak zaman now, milenial ya. Iya, apalagi kan di luar itu rata-rata orang yang singgah itu anaknya ya yang di brand-brand terkenal toh. Iya. Akhirnya kita belajar gimana rasanya mirip, bagaimana rasanya enak. Saya bukalah menu ayam gepuk babak belur. Kapan Bu mulai merintis ayam gepuk babak belur ini? Sekitar 2000 kalau nggak salah sih 2009, karena sudah 14 tahun. 2009 2010 lah begitu, 14 tahun 14 saya dirikan ini ayam iya. gepuk. Karena ada suatu cerita. Ya, boleh diceritakan Bu. Ya. Mungkin- Awalnya kenapa? Itu? Maaf ya saya curhat. Boleh, enggak apa-apa Ibu. Kan memang kita pasti harus mau tahu kenapa Ibu mengambil usaha ayam ini, bukan hanya sebagai alasan anak, tapi mungkin ada cerita di balik itu. Kenapa Bu usaha ini? Berawal dari suami kena PHK Oh, tahun 2010. Oke. Kena PHK. Waktu itu lagi violet perusahaannya, jadi tidak ada pesangon. Oke. Saya merinding ya. Iya, nggak ada pesangon. Tapi karena saya ibu rumah tangga yang menyisihkan uang pasar, selama dia masih kerja, saya kumpul. Saya mulai ayam itu cuma setengah ekor. Awal mula. Awal mula, tapi bukan namanya ayam gepuk, paleko. Oh, paleko namanya. Setengah ekor saya jual. Begini caranya. Bagaimana caranya orang beli? Jual deh setengah ekor jadi paleko 10.000 per porsi. Hari ini laku, besok nambah deh seekor. Saya nambah, ndak laku. Ndak laku. Tapi saya bikin di hati saya, di hidup saya bilang begini, kalau tidak dia makan, kita sedekah. Iya, tahu. Sedekah paling bagus itu di tetangga. Jadi saya sedekahkan. Jadi ndak habis Bu sedekahkan ke tetangga. Saya sedekah pertama itu anak. Nah, anak kan pasti bosan. Saya bawalah ke tetangga. Alhamdulillah karena sedekah, tetangga kenal, besoknya nambah 2 ekor. Habis. Paleko. Oke. Mintalah, bagaimana kalau kita bikin Bu ayam goreng yang anakku suka. Saya punya suami sukunya Jawa Timur. Saya belajarlah bagaimana caranya bikin sari laut. Tapi dia bilang saya punya mbah di Jawa, mbahnya suami. Bukan sari laut di Jawa. Itu namanya nasi pecel. Nggak ada sari laut di Jawa Timur. Oke. Lalu sebenarnya saya belajar gimana rempahnya, ungkepnya. Jadi ciri khas dari ayam gepuk itu semuanya resepnya khas Jawa Timur. Sambal bawangnya Jawa Timur. Itu yang pertama keluar sambal juaranya. Jadi Ibu ini orang Sulawesi, suaminya orang Jawa. Jawa Timur. Jawa Timur. Iya. Oke. Lalu jadi kalau masalah orang bilang sari laut, pasti saya bilang bukan sari laut. Ini ayam gepuk babak belur. Selalu saya ingatkan pembeli, ini bukan sari laut. Tapi kalau orang bilang bagaimana sih porsinya, mirip sari laut tapi olahannya beda. Bumbunya Bu ya. Iya, terletak ungkepan ayamnya. Boleh tidak kasih bocoran bagaimana kalau Jawa dengan kita punya sari laut tuh bagaimana perbedaan dalam ungkepannya? Kalau di Jawa itu ungkepnya ada bumbunya itu ada 10 macam rempah untuk ngungkep saja. Kan kalau yang di sini kita tidak. Kan bening kan, asal kuning, serai, salam. Iya, pasti kita lihat itu. Kalau di Jawa Timur enggak.
Oh. Iya. Oh, dia Jadi punya. kalau orang yang penasaran coba deh, beda. Cara penggorengannya pun beda. Oh, Tapi ada memang triknya memang Bu ya, Bu Iya. Emma ya. Oh, Iya, ya. saya kreasikan lagi dengan lebih menerima lidahnya orang Makassar. Oh, iya tuh. Karena kalau orang Jawa kan kesannya dia pedis manis. Ya, manis kesana, dia. ya. Kalau kita tidak suka manis di Ya, sini. Makanya saya kreasikan dengan lidahnya orang Makassar, saya cocok-cocokkan gimana dia suka di sini. Ya, ini mie lombok nah. Iya. Apa lomboknya berbeda, Bu? Kalau awal mulai ayam gepuk itu sambalnya itu sambal bawangnya. Oh, ya. Ya itu juara. Alhamdulillah peminatnya. Kalau dia tidak mau ayamnya dia beli per botolnya. Saya jual juga per kemasan. Ada Bu di bawah contohnya. Saya udah bawa per botolnya karena sudah masuk di Tempat penitipan. Iya. Oh, oke. Terus kalau bicara tentang ayam sendiri, Ibu. Ini Ibu jualannya sejak 2010. Iya. Iya. Kalau di awal itu tadi Ibu cerita bahwa ada apa ya namanya? Keputusasaan lah sedikit ya, Iya, karena benar. ayam paleko dulu tapi tidak laku dan akhirnya ayam ini. Nah, ini pakai tepung atau ayam gepuk bagaimana nih, Bu? Kayak crispy tidak atau ayam biasa? Orang kiranya tuh ayam gepuk sama dengan ayam geprek. Ya. Beda. Saya juga sediakan ayam geprek itu di jualan, ada ayam geprek, ada ayam gepuk. Nah, kalau perbedaannya ayam gepuk itu ayam dibagi 4 kayak porsinya sari laut. Nah, terus saya lumuri dengan tepung, tapi bukan tepung kering kayak ayam crispy. Kayak orang bikin apa ya? Kayak bikin pisang goreng begitu, tapi tepungnya bukan terigu. Ada ciri khasnya, itu pun hasil kreasi. Makanya saya ikuti dengan cocokkan dengan lidahnya orang Makassar. Iya, Kalau oke. kalau di Jawa kan enggak pakai tepung. Iya. Saya kreasikan di sini. Kan sari laut itu kita di sini ya polos saja begitu, Bu. Iya. Nanti sambalnya yang ada variasi rasa Iya. di situ. Iya. Oh, kalau Ibu tidak langsung berbeda Iya, ya. beda cara pengolahan gorengnya, mulai diungkepnya, gorengnya, dan jenis sambelnya. Di mana nih tempatnya usahanya Ibu? Usahanya Ibu di mana? Ayam gepuk babak belur ini. Kalau outlet utamanya itu ada di Barombong, Goa. perbatasan Barombong Makassar dengan Barombong Goa. Oke. Jauh kan? Wow. Nanti kita bisa nomor HP-nya berapa, Bu? Boleh dipromosikan dulu, ya paling tidak ditahu lah di mana tempatnya. Nomornya, Bu, nomor HP-nya Ibu. Oh iya. Ibu Emma. Yang minat untuk ngorder bisa lewat aplikasi GrabFood, GoFood, Marks and Delivery, Shopee Food, atau bisa order secara manual karena kita punya kurir. Oh, ada kurirnya juga, Iya, Bu. ada 2 Oke, kurir. Oke. Berapa nomor HP yang bisa Nomor yang dihubungi? bisa dihubungi 0823 Iya. 46 53 Iya. 70 03. 03. Iya. Ulang, Bu. 0823. 46 53 7003. Oh, 7003 ya. Iya. Oke, Ibu Emma. Oke. Kalau di IG Ibu, IG-nya apa namanya, atau di Facebook apa namanya? Boleh memesan melalui itu, Bu? Iya, bisa. Aplikasi itu. Bisa di Oke. DM, bisa di WA, bisa di inbox FB. Oke. Nah, kalau di IG itu Rumah Kue Damita. Rumahku, Rumah Kue rumah kue Damita. Damita. Lalu Iya. itu kalau di IG ya? Iya. Oke. Kalau di Facebook, Bu, Ibu? Emma Arya. Oh, beda-beda. Iya, tapi kalau kita telusuri kok bilang ayam gepuk akan tersambung semua. Oh, kalau searching langsung Iya. ayam gepuk langsung muncul semua menu muncul. apa yang Iya. tersedia. Di web juga itu anunya Rumah Kue Damita, tapi kalau kita sebut ayam gepuk ke situ semua. Akan terbuka semua itu. Iya, karena saya juga tidak bisa tidak mencantumkan Rumah Kue Damita karena dasar dari usaha saya, karena saya hobi masak, bikin kue. Itu saya punya CV sendiri. Rumah Kue Damita. Oh, iya. Selain jual ayam tadi Ibu bilang ayam gepuk, ada ayam geprek juga. Iya. Ada apa lagi, Bu, yang Ada dijual pempek. sana?
Oh, pempek Pempek juga. kapal selam jumbo dengan pempek lenjer jumbo. Berapa itu Bu taksiran harganya kalau boleh tahu? Ayam geprek, ayam gepuk dan pempek itu. Kalau di manual itu ayam gepuk itu 18.000. Sudah bisa pilih sambal. Ada sekarang itu di ayam gepuk sudah 3 macam sambal. Dan saya belajar dari macam-macam orang sukanya sambal apa. Oke. Ada sambal bawang ciri khas Jawa Timur, ada sambal ijo ciri khas orang Padang karena orang suka itu sambal ijo karena tidak mesti ke rumah makan Padang, tapi sudah ada di ayam gepuk. Oh iya, lalu Terus sambal cobek tomat khasnya Makassar. Kan khasnya Makassar itu kan selalu ada tomatnya. Iya betul, tomat mentah itu diraca-raca sama Orang lipat Lombok, di iya. Lombok. Nah, Oke, lalu Ibu Emma ada ayam gepuk itu 18.000. Nah, Iya. ayam gepreknya berapa, ayam Bu? gepreknya 13.000. Sama Iya. nasi itu. Enggak, nasinya dipisah 5.000 per porsi. Oh, Tapi begitu. ingat, tenang kalau di ayam gepuk itu nasinya, bilang orang porsi, Jumbo. iya. Oh, Kan namanya saya punya tagline gini, Ah. makan enak makan kenyang. oh tagline-nya begitu. Iya, makan enak makan kenyang. Di Barombong ya, Bu ya? Iya. Oke, nanti kita ada di Maps, Bu. Bisa Ada. didapat langsung. Ada web Kalau di sendiri. Mapsnya apa namanya, Bu? Kalau Ayam gepuk babak telur. langsung didapat Iya. itu ya. Oke, lalu Ibu kalau tadi Ibu bilang empek-empek juga dijual. Iya. Kisaran harga berapa yang jumbo? 15.000. Yang Setelapak tangan orang dewasa. Oh. Asli ikan tenggiri, saya belajar dengan orang Palembang, kuah cukonya asli Palembang. Karena kalau bikin apa-apa itu saya harus dasar dari mana asalnya masakan, saya harus otentiknya sukunya masing-masing. Oh, harus dipelajari Iya, langsung di iya, orangnya dari iya. suku itu ya. Dan tidak boleh, saya begini prinsipnya. Saya menjual makanan ada rasa, tapi tidak, kan orang gini pakainya ada harga, ada rasa. Saya tidak pakai itu. Saya pakai itu, makanya saya punya tagline makan enak, makan kenyang. Karena orang di mana kita berpijak di situ kita beradaptasi. Kalau di Makassar kan gini ciri-ciri orang pembeli yang harus kita pelajari. Enak, banyak dan murah. Iya, tahu cocok ya. Nah, saya belajar dari situ. Barombong, Gang. Iya. Kalau dari RRI deket J. Kalau dari Dayak jauh nak. Sampai ke bandara saya ngantar. Oh, ada kurir, Bu. Langsung ya tadi ada Ibu kurir, bilang. Dan itu manual. tergantung manual, itu tergantung dari jarak juga ya Iya. ditentukan. Kalau di Makassar itu tergantung berapa porsi ya. Kalau berapa dia pesan, Kayak rata 5. 15.000 ongkirnya. Alhamdulillah enggak ada yang bilang mahal, karena justru dia bilang murah itu Bu, dari Barombong ke 15.000 Ji. Dari Barombong ke RRI. Iya, yang penting dalam wilayah Makassar sampai mungkin dibilang perbatasannya Perintis, apakah ini yang flyover, semua rata 15.000. Untuk berapa porsi Ibu? 1, 2 atau berapa? Kalau lebih dari 5 dia porsi, kita cuma ongkir 10.000. Oh, lebih dari 5. Wah, Iya. nomornya di save ya, sahabat budaya. Karena orang RRI biasa sih suka makan. Nah, Yang kemarin itu saya buka dipanggil event di depan itu di Gedung Kesenian RRI rata-rata beli di saya. iya, Ibu tidak buka event di sini nanti tahun Iya. depan Bu ya. Kewalahan, kemarin kan ada event beberapa saya ikuti. Jadi Kalau di kewalahan. depan gratis kemarin Bu. Ya alhamdulillah karena ikut inkubatornya. Inkubator ya. Iya. Oke. Nanti tahun depan tapi Bismillah. Iya benar. Itu semua suatu. itu kan Ibu Iya. sudah baca mulut saya. Iya benar. Kalau di sini itu Bu. Itu sudah biasa nah. juga saya ambil event basket, event apa. Mudah-mudahan tahun depan Bu ya bisa Iya, ya insya bismillah. Allah ya. Semoga kesini nanti lah. Kita juga orang RI ingin rasa yang berbeda. Maunya sih owner-owner yang datang ke sini tuh di sini bukanya. Iya. Iya, semoga lah tahun depan umur panjang. Nah, Ibu kalau tadi Ibu bilang beberapa macam yang Iya. dijual. Ada juga kue Bu di sana dijual. Kalau untuk hari-harinya saya tidak redikan, tapi kalau untuk target kayak wedding, Iya. pengantin atau karena bilang orang petuada, saya Iya. sediakan dalam bosara.
Oh, ada. Iya, dia mau 30 macam, 20 macam, saya baru terima. Oh, jadi Atau jajanan pasar yang berbentuk sudah prasmanan, saya baru terima. oh begitu. Jadi Iya. ibu buka juga kayak prasmanan begitu ya? Iya, Oke. Nah, ibu punya karyawan di sana ada berapa, Bu? ada 3. 3. Apa bagian-bagiannya ada masing-masing? Kalau masalah karyawan saya bukan tidak butuh, saya belum percaya. Karena kalau begini, harusnya bonte itu bisa jadi, anggaplah ini bonte kita sediakan di Ya, Ayam contoh Gepuk. ya, Bu, Iya, ya. contoh ya. Di bonte itu cuma bisa untuk 3 porsi. Kalau karyawan bisa jadi 5 porsi. Kan itu yang paling saya takutkan, memberi tanggung jawab ke karyawan. Oh, jadi mereka tidak punya tanggung jawab masing-masing. Itu karena Kalau manajerial atau manajemen ibu sendiri yang kelola juga. iya, biar platingnya, medsosnya anak saya. Oh, anak ibu. Ada anak, Keluarga ya. Iya, saya pakai basic keluarga tapi Betul. tetap karyawan saya sejahterakan. Iya, alhamdulillah. Iya, karena karyawan kan bagaimanapun saya butuh yang bersih-bersih. Iya, tahu. Iya. Jadi kalau masalah makanan menyangkut platingnya, menyangkut rasanya, saya mesti terjun langsung. Tidak ada menu lain, Bu, selain ayam di sana, selain tadi yang ibu bilang empek-empek, ada yang lainnya juga. Kalau untuk Ikan hari-hari, atau apa? Enggak, Nggak saya memang terkhusus untuk menu ayam. Ayam. Telur Iya, tidak ada juga, Bu, tidak semua. ada. Ayam tok. Iya, kalau hari raya itu atau mau masuk Ramadan lebih-lebih itu paling utama yang per porsi. Porsi. Ada kari, ada rendang ayam, ada opor, ada paleko, dan yang paling best seller itu untuk per porsi ayam ungkep serundeng. Oh, ada, Bu, ya juga Iya, dijual. itu yang best sellernya. Kalau yang per ekor. Per ekor. Untuk Iya. bulan puasa kemarin. Iya, yang penting momen-momen tertentu pasti. ada. Insya Allah bluda itu anunya. Pembelinya. Ya, Barombong sudah luas ya ke sana juga Iya, ya, Bu, amin. ya. Alhamdulillah. Sudah macet juga itu kalau kita lewat ke sana. Kalau Jangan pakai siang-siang. bilang. Itu kalau ada yang minta diantarkan baru bulan Ramadan di jam mau buka, saya cancel. Karena pasti akan marah customernya. Iya. Nggak sesuai dengan jamnya, biasa habis buka baru nyampe. Iya, betul. Jadi saya bilang kalau memang mau diantarkan start jam 3. Iya, tahu. Iya, Karena bukan satu pengantaran, Bu, ya, banyak ya, Iya. dan drivernya juga mungkin ojolnya itu tidak banyak. Berapa Iya. ojol, Bu, yang ibu siapkan driver sendiri di warung? Oh, yang manualnya 3. Iya, manual. Oh, 3. Iya. Banyak. Saya pakai anak yang baru tamat sekolah baru mencari kerja. Oh, Iya, tahu. saya tidak mau orang tua. Maaf ya, bukan karena saya tidak mau orang tua. Baik sekali orang tua, tapi selalu banyak mengajar. Bukan saya tidak mau diajar, tapi saya punya prinsip. Insya Allah saya jualan untuk berkah. Iya, tahu. Tapi kalau orang tua susah saya atur. Iya. Kalau anak tak bertambah SMA kan biasanya dia pokoknya dia mau cari uang. Iya. Nah, makanya saya pakai anak habis tamat SMA. Berapa sambil dia cari uang. mereka semua rata-rata begitu, Bu? Iya. Mohon maaf saya potong nih. Dan alhamdulillah udah dapat itu, kalau mengurir itu enggak sampai 1,5 hari itu sudah dapat 200-250. Ibu bayarnya bagaimana nih untuk manajemennya sendiri? Mohon maaf, ini agak Saya sedikit detail. enggak bayar dia. Dia yang ambil uang kurirnya. Oh, begitu. Jadi Iya. motor dia sendiri. Iya. Bensin dia yang beli sendiri. Iya. Oh, begitu. Kalau targetnya banyak, pengorderannya banyak, baru saya kasih bonus dari saya punya sendiri usaha. Oh, begitu. Itu pun sudah senang karena kenapa? Dia di luar digaji cuma 75 ji jaga toko Satu dari pagi hari, Dia kalau dia mengantar itu dari jam 8 selesai Pagi, di jam Bu. iya. jam Ibu 8. buka jam berapa? Mohon maaf. Kalau manual itu jam 8 pengantaran. Oh, pengantaran jam 8 pagi. Iya. Wah, Ibu buka pagi-pagi sekali ya. Iya, tutup jam Pagi-pagi 10. inji orang bilang. Iya, karena orang Makassar itu saya selalu pegang enak, banyak, murah. Nah, orang Makassar tidak kenal kue makan pagi. Iya, betul. Dia harus Jarang. kenyang. Dia harus kenyang. Makanya di mana kita berpijak di situ kita yang beradaptasi. Betul. Oke. Jadi memang Ibu buka jam 8 untuk manual. Kalau Iya. untuk online begitu Ibu buka jam 10 pagi. Jam 10 kalau untuk online yang via aplikasi. Iya. Oh, Karena kenapa saya kejar pagi?
Ya karena itu harus orang mau makan kenyang. Kedua juga itu kasihan kalau siang-siang dia mengantar panas. Orang bilang benar loh. Iya, makanya banyak kan anak muda itu malas bekerja, tidak mau panas, tidak mau capek, tapi mau gaji. Tinggal saja di ini alam lain. Iya, itu bisa bilang enak gajinya tapi susah bekerja. Enggak bisa, harus bekerja sesuai dengan gaji Bu ya, begitu Iya. harus ya. Oke. Tapi lebih banyak dia dapat itu ke Alhamdulillah. kurirnya karena Tapi makan siangnya ibu yang kasih makan? iya pasti Gratis. Pasti. Tapi kalau ibu kesini ada yang kelola di sana? Untuk saat ini saya tutup karena baru masuk ini hari ayam. Oh. Anunya stok ayamnya semua. Jadi Khusus RRI saya datang, saya tutup, baru sebentar saya proses bilang orang Jawa sih kulaan. Oh, Kulaan kan begitu. itu mau menyediakan semua yang mau diproduksi. Oh, jadi untuk sementara dulu, nanti Iya. siang baru buka begitu ya Bu ya? Besok ini hari Besok? libur. Oh, wah. Karena enggak bisa kalau kita sediakan untuk produksi itu harus punya hari tertentu di mana kita liburkan. Ya saya setiap hari Kamis. Enggak juga sih, yang penting stok habis harus libur besok. Oh. Karena sambelnya enggak sedikit dibikin, sekali bikin. Berapa kilo Bu kalau sambal bakso? Sehari itu Berapa ekor ayam, berapa kilo nasi, ini saya kepo. nanti jadinya ria. Tidak kan kita pasti tahu Bu ya, oh segini orderannya begini pasti ini pasarannya. Kayak berapa Bu biasa? Rata-rata paling tidak. Paling kalau ndak ada orderan yang acara, Yang hari-hari ya, Bu ya? Hari-hari paling sedikit itu 15 Apa itu? ekor. 15 ekor ayam. Iya, Oke. tapi kalau ada acara kayak orang rapat, saya bawa ke kantor, paling sedikit itu 30. 30 ekor. Oke. Itu pun juga sekali antar, lain di rumah. Untuk proporsinya. Oh iya oke. Baik, Ibu Emma, tadi kita sudah bicara tentang bagaimana Ibu membangun usaha ini. Nanti kita akan bicara tentang tantangan suka duka lah membangun usaha ini. Saya hadirkan dulu ada sebuah informasi. Kita jeda dulu Ibu Emma. Sesaat lagi kita akan kembali. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Om Basri, dapur so tambah bagus kah macam? Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang foloi, hahai. Ini kompor menguni baru bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, nguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya. Me itu terapa kong Cipa. Nguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran. Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya. Oh, sebahaya itu bolo. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar.
Baik, kita masih bersama sahabat budaya di obrolan kuliner dan alhamdulillah masih bersama owner ayam gepuk babak belur. Namanya yang sangat unik dan juga membuat kita kenapa ya sudah digepuk terus babak belur lagi. Nah, ya mungkin sudah menyimak dari awal bahwa ternyata ayamnya digepuk lalu dikasih baluran dengan cabai. Begitu ya Bu ya, sambal ya Ibu Emma ya. Oke. Nah, Ibu Emma tadi dengan karyawannya untuk membantu Ibu Emma di dapur itu 3 orang. Yang di dapur cuma 1 orang. 1 orang sama Iya. Ibu Emma sendiri. Iya. Berdua. Oh, Kurirnya yang 3. 3. Itu ganti-gantian setiap hari atau bagaimana Ibu Emma? Kan saya enggak pakai untuk pelayanan, tetap saya dengan itu 1 dengan saya punya suami dengan kalau yang 2 itu dia cuma beres-beres. Oh, beres-beres. Iya, karena semakin banyak tangan semakin beda rasa. Itu cocok sih. Iya. Jadi di tempatnya Ibu Emma sendiri buka juga langsung siapa mau makan di situ bisa ya? Bisa. Jadi kalau orang kita mau ke sana boleh langsung duduk makan di Iya. sana. Oke. Nah, Ibu Emma kalau secara bukanya dari pagi sampai jam 10 malam. 10 malam. Iya. Oke. Dan itu bisa duduk di sana langsung juga online juga ya. Kebanyakan rata-rata Ibu yang mesannya itu online atau makan di tempat? Basicnya saya punya ayam gepuk babak belur itu basicnya dari online. Jadi Online. kebanyakan online. Saya punya usaha lahir dari online. Oh, online. Orang masih cuek dengan online, saya sudah ada di dalam. Oh iya, karena Online-nya- online tuh orang pas pandemi ya kebanyakan Bu ya. Kalau 2000. saya online-nya lewat SMS pertama. Oh SMS. Iya. Jadi saya share lewat SMS secara maraton. Semua yang punya nomor terkait dengan saya kirim semua. Oh Ibu punya teman-teman yang sering membeli awal-awal nih Iya. atau orang di luar daripada Orang di luar. orang di luar kebanyakan ya. Kebanyakan orang luar pembeli karena biasanya orang terdekat belum yakin kita punya. Oh begitu. Iya. Iya, karena katanya sih kalau kita beli lebih baik masak sendiri. Oh iya. Lebih orang percaya kita punya jualan orang lain daripada orang terdekat kita. Oh jadi komunitas-komunitas ibu-ibu yang kumpul itu yang biasa yang memesan ke Ibu. Iya. Dan Lewat awal mulut ke mulut. Oh, mulut ke mulut. Iya. Oke. Dan terjauh pengantaran selama Ibu membuka usaha itu di mana? Kalau paling jauh itu Maros. Oh, Maros ya. Iya. Sampai ke sana. Sampai ke sana dengan bandara. Kalau bandara itu sistemnya begini. Saya mau transit sekitar 2 jam, tapi saya sudah pesan dari bandara anggaplah di Kalimantan, dia mau ke Jayapura, transitnya ke Makassar. Daripada saya makan di bandara, mungkin apalagi saya berombongan, budget pasti akan besar. Lebih baik saya pesan dia pesan di saya punya jualan, tapi saya bilang ongkir mahal 150.000, lebih murah Ibu karena pesannya banyak. Kan saya kalau di bandara itu Biasa rata-rata berapa porsi Bu kalau dipesan di bandara? kalau Pengalaman dia kan, ya. seperti kan tugas kerja ke Papua, kemana, ke Kalimantan, dimanapun itu asal transit. Jadi berapa setengah jam sebelumnya itu sudah ada. Itu porsi biasa 20, 25. Iya, dia pesan. Dia pesan untuk 2 kali makan karena sampai di tujuan kayak ke Jayapura dia masih bisa makan. Awet berarti makanannya Bu ya. Insya Allah. Dipisah memang sambalnya apa dan segala macam. dipisah. Oh, pantas. Iya. Oke. Saya enggak belurin karena masalahnya ini perjalanan jauh. Jadi dia bilang lebih murah ini daripada kita beli di dalam. Iya, tahu. Alhamdulillah dari teman Facebook, dari orang saya tidak kenal, kan dibilang orang teman tak itu semua di Facebook. Banyak juga saya tidak kenal, tapi alhamdulillah dia beli. Kirimkan Grab Bu, saya mau makan di bandara. Iya, Tapi jadi kasih- ongkirnya agak lumayan banyak tinggi Bu ya. Banyak, tapi kalau dikalkulasi dengan harga yang kalau di bandara kita makan lebih tinggi. Dan rasanya sudah ditahu begitu. Alhamdulillah masih belajar. Iya. Oke. Nah, Ibu tadi sudah panjang lebar kita berbicara. Adakah suka duka selama Ibu melakukan yang namanya jualan dan juga
saya mau tahu lebih dulu ini, bagaimana mengatur manajemen keuangan? Kan kita tahulah keuangan itu adalah satu yang penting di dalam mengelola usaha. Bangkit buruknya orang itu di manajemen keuangan. Nah, bagaimana Ibu mengaturnya? Apakah dipisah keuangan warung dengan keuangan kehidupan sehari-hari, Bu? Kalau masalah suka dukanya itu saya terkendala itu di SDM-nya. Karena saya orangnya ndak mudah percaya. Pernah kerugian ada hampir berapa ekor itu bau ayamnya. Karena memberi tanggung jawab ke orang itu ndak gampang. Dia gampangkan, ndak gini. Dia kalau daging itu jangan dicuci masuk freezer. Ayam tidak. Dia dalam keadaan tidak dicuci masuk freezer, bau. Kerugiannya di situ. Jadi saya terkendala di SDM-nya, sumber daya manusianya. Nah, kalau masalah keuangan pastinya saya pisah. Karena kenapa? Merintis ayam gepuk itu sekitar 2 tahun baru saya mendapatkan keuntungan. Karena alasannya gini, di dalam 1 tahun 12 bulan itu harga tidak pernah sama. Iya tahu, beda-beda ki harga lombok mi, tomatnya mi, ayamnya naik turun, apalagi sekarang tuh ayam itu sekitaran 65, 70, ndak bisa turun-turun tuh, itu kecil mi. Orang bilang anak ayam Ibu ya. Jangan seperti saya punya judul hari ini. Kuliner jangan jadikan pelarian. Karena kalau kita berusaha kuliner itu pasti harus ekstra tenaga, capeknya banyak. Dan keuntungan kita dapat jauh ke depan baru kita dapat. Kebanyakan orang kuliner dapat untung ini hari dia makan, saya tidak. Pokoknya 2 tahun ke depan baru saya dapat untungnya untuk makan. Nah, inilah kesampingannya saya bikin kue isi bosara. Kan kue bosara itu kan saya dibayar, dia yang punya bahan. Oh begitu. Bukan bahannya Ibu. Tidak. Yang dulu pertama saya rintis ini. Nah, sekarang tidak. Saya per pirex itu berapa, per biji nangka itu berapa. Saya kasih sekarang karena ada usaha ini. Jadi kalau intinya kalau kita mau usaha, apa basic kita pertama? Kalau kita tidak punya basic memasak karena hobi nonton di TikTok masak-masak, itu bukan basic itu. Iya betul. Kalau basic itu dari kita kecil bilang orang ibu tanah bantu mama itu basic. Karena kita sudah diajar dari awal, kita ini akan hobi masak. Jadi saya ini karena hobi yang menghasilkan. Jadi tujuan saya membesarkan ayam gepuk babak belur untuk sukses, untuk dikenal, tentunya untuk viral. Iya lah. Oke, Ibu dengan puluhan tahun ini bergelut dengan ayam dan jajanan-jajanan yang tadi Ibu ceritakan. Nah, pernah ikut event-event atau ada juga komunitas yang Ibu ikuti begitu? Iya ada. Nah, apa namanya Ibu? Komunitasnya itu also pedagang UMKM pedagang makan enak. Ada juga UMKM inkubator. Ada juga UMKM-nya koperasi. Dan alhamdulillah terima kasih untuk inkubatornya Makassar dan koperasinya Makassar yang selalu membawa saya setiap event dimanapun berada. Padahal saya ini orang asli tinggal di Goa, tapi orang Makassar selalu panggil saya. Ya alhamdulillah. Dan dari event-event itu apa yang Ibu dapatkan? Alhamdulillah selama saya ikut event penjualan terbanyak. Ada saya punya momennya, ada fotonya. Iya. Dan itu kalau buka-buka usaha begitu Ibu, apakah harus punya izin juga atau gimana? Tidak ya kalau kuliner seperti itu? Harus saya ya? Punya izin usaha, saya punya halal. Oh ada? Iya. Karena kalau ikut inkubator koperasi kita harus ikut sosialisasinya, tidak gampang masuknya. Kan orang bilang kasih masuk Kak dulu seperti kita selalu ikut event tidak gampang. Cuma saya arahkan pergi ke sini silahkan jalan. Karena kalau saya sota bilang orang Makassar bisa saya depak.
Iya tahu. Iya, bukan saya sombong, bukan saya tidak mau membantu, karena suatu kesuksesan ada proses di dalam. Betul. Iya, Iya. Banyak itu bilang Kak sombong. Kenapa ibu Emma ini tidak mau sekali bawa saya event, kan bisa kasih tahu saya mau dapat juga tenan. Nggak gampang. Yang bayar pun nggak gampang. Apalagi yang gratis. Iya tahu. Cocok. Oh jadi memang pernah ikut event di mana saja ikut event? Pernah keluar Jawa? Maksudnya keluar dari Makassar Bu? Begitu Pernah. Ibu Eva? Eventnya Royco. Oh, Dengan ini craft. Oh, Saya iya. juara satu kuliner itu pisang gulung saus Milo. Juara satu. Saya dibawa event di sini? Bukan, Di ke Jakarta. Ke Jakarta. Oh iya. Saya bawa itu sanggarak Balanda yang saya modifikasi, harus memakai keju, harus memakai saya sebut merek ya, Milo yang anak-anak suka. Akhirnya sanggarak Balandanya saya modifikasi namanya pisang gulung saus Milo. Oh iya tahu. Iya, saya bawa. Iya. Lalu selain ke Jakarta di mana lagi Bu yang paling Kalau di Makassar berkesannya? sih koperasi Pemprov, koperasinya Makassar, koperasinya Takalar, alhamdulillah. Dan itu hari misalnya kebentur dengan acaranya, eventnya di anunya inkubator, itu hari saya tolak yang di gubernuran. Karena bukan tolak, sebenarnya saya mau semua aku ambil karena namanya juga rezeki toh. Tapi terbengkalai nanti warungnya? Akan mengurangi rasa kalau kita capek. Iya juga Bu. Iya, pasti di mana porsi banyak, nah bilang orang Manguaki pasti rasa akan hilang. Jadi dia bilang saya punya anakku itu yang ngatur adminnya. Sudah ini saja 3 kita pegang di event Ramadan. Saya kan namanya juga anak muda tuh. Iya. Perkembangan pikirannya itu kita harus juga akui dia punya prinsip bagaimana, bicara bagaimana, dan pergaulan bagaimana. Kita kan sekarang kan intinya usaha sukses, dia tidak. Bagaimana caranya mengupgrade bagaimana usaha tak bunda jangkit jadi kuno. Iya tahu, mengupgrade selalu, memperbaharui selalu ya. Iya. Apa yang baru ya diikuti trennya, Iya. tapi tidak menghilangkan kualitas mungkin begitu ya Bu Iya, ya. seperti kan kalau anak-anak kenapa ikut main TikTok ini. Anakku semua itu. Harus bunda, jangan cuma pamerkan terus makanan, tak bosan orang. Iya. Kita harus dilihat owner yang modern. Iya tahu, iya. Walaupun tidak ada jiku tahu apa-apa. Iya. Namanya juga apalagi genset sekarang. Iya. Generasi genset. Jangan Mi Bu. Genset rasa lain itu sekarang. Iya, benar. Mereka paling pintar dengan IT. Ya, kalau tidak tahu IT berarti bukan genset itu katanya. Oke. Bu Emma kembali lagi. Nah, bagaimana Ibu mengatur waktu untuk yang tadi event terus warungnya terbuka jalan, ada seperti itu kalau Ibu event? Kalau mengaturnya saya harus bertumpu ke admin. Karena admin yang tahu semuanya. Kalau kita tidak pisahkan admin dengan yang memasak atau mengelola usaha, seperti saya kan yang mengelola itu produksi ayam itu, kalau masuk itu saya punya suami. Saya bagi diri saya, bagi dalam keluarga saya itu seperti anak itu bagian admin, semua sosmednya, semua pemasarannya, saya tidak bebani dia dengan berada di dapur. Sehingga tidak terbengkalai. Seperti kan kalau di event saya sana langsung anak saya terkontak di sana, Bunda yang di event ini ada yang pesan ini, ini. Jadi semuanya sudah terkendali dengan admin. Jadi setiap kita punya usaha harus ada admin. Oh itu yang paling penting. Iya, itu yang paling penting, karena kalau kita pakai semua, memang orang bilang gampang jika kapan satu HP kita mau lagi masak, tidak gampang kalau tanpa admin. Iya tahu. Jadi dipisah ya. Harus Bu. dipisah. Jadi anaknya kalau sekolah bagaimana? Dia pegang. Dan alhamdulillah untuk masalah sekolahnya tidak terbengkalai, masih peringkat, dan anak saya atlet karate. Jadi iya tahu. Dia anak genset kan begitu, semuanya bisa dia kendalikan asal menyangkut dengan IT. Iya tahu, benar. Iya, kalau dikasih untuk justru kalau saya kasih dia memasak, mengelola menu buntu ki.
Anak makan ayam gitu ya, bukan anak makan ikan. Kalau ikan mah semuanya bisa masak kendalikan. Iya. Ya, oke, baik. Ya, Ibu Emma, kita tadi sudah bicara event, bagaimana mengelola keuangan. Nah, kalau endingnya ini tadi tantangan. Nah, bagaimana menghadapi tantangan itu, Ibu Emma? Yang mana itu? Tantangannya tadi bahwa SDM-nya kurang. Nah, bagaimana mengakali itu semua agar supaya SDM-nya Ibu bisa jalan, usahanya juga bisa jalan? Apa harus ambil orang baru atau bagaimana? Kalau masalah ambil orang baru itu pasti memulai lagi mengajarkan. Yang ada itu owner harus ada di tengah-tengah karyawan. Oh begitu. Kalau sudah maju usaha bukannya owner duduk ongkang-ongkang kaki, sudah tinggal menerima hasil, tidak. Karena rata-rata saya belajar di ilmu keuangannya orang China, pasti dia masih ada di tengah-tengah karyawannya. Dan lihat bagaimana kemajuannya di Indonesia, orang Cina hampir 50% menduduki Indonesia dengan usaha yang sukses. Iya, karena dia langsung lihat apa bekerja. Iya. Tidak membiarkan orang itu bekerja, kasih kepercayaannya. Iya, kalau kita di sini maaf ya, enggak semua orang Makassar, tapi rata-rata kalau sudah ada di atas sudah jadi namanya owner. Kalau orang Cina enggak boleh bilang owner. Ya pasti dia bilang saya juga masih merintis. Iya, lebih merendah begitu ya. Karena Bu orang Cina Emma, itu ya? tidak pernah dicuri ilmunya. Tidak pernah. Lihat deh, di mana saja itu orang China tidak, setelah keluar karyawannya tetap jadi pengangguran. Entah dia cari lagi usaha kerja di tempat lain, tapi tidak pernah dia ikuti usahanya Cina, bosnya yang Cina. Pasti itu di mana-mana. Dan saya mau pakai itu. Jangan Oke. sampai Iya betul. Oke. Baik, Ibu Emma, untuk yang mungkin apa harapannya atau apakah Ibu Emma punya tips dibagikan kepada ibu-ibu atau orang yang mau merintis usahanya dulu dari awal? Ya, ada bagikan tips dulu Ibu Emma mungkin. Bagi pengalaman lah. Iya. Kalau saya untuk memulai usaha itu cari basic diri sendiri dulu, apa yang kita bisa, apa yang bisa menghasilkan untuk maju walaupun itu jatuh bangun. Dan kedua itu saya punya prinsip, pakai deh ini pasti insya Allah walaupun kita enggak kaya-kaya amat, enggak besar amat seperti brand besar, pakai ilmu, ikhlas dan sabar. Iya, karena saya juga selalu jatuh, bukan pernah, selalu jatuh juga. Tapi alhamdulillah sekarang itu mungkin saya rumah ndak besar, mungkin ndak kelihatan orang bilang apa sih yang kau punya, tapi saya bisa menciptakan anak saya yang berprestasi, yang punya rumah, punya kendaraan tanpa saya cicil. Iya tahu, alhamdulillah. Itu hasil usaha ya Ibu karena ya. Untuk memperlihatkan orang kemewahan, kalau anak yang buntu-buntu di otaknya tidak mau saya. Karena alhamdulillah saya punya anak bukan atlet karate biasa dan dia sudah jadi atletnya Goa dan anak saya sudah jadi duta pelajarnya Goa. Alhamdulillah. Itu basic pendidikan. Iya, yang Ibu tanamkan ya. Kalau mau buka usaha, basic tak cari, pakai ilmu sabar dan ikhlas. Oke, baiklah. Oke, terima kasih Ibu Emma Arya sudah hadir, owner dari Ayam Gepuk Babak Belur di siang hari ini. Semoga ilmu yang Ibu miliki, pengalaman yang Ibu miliki bisa menambah pengetahuan juga untuk yang mau merintis usaha ya Bu ya. Sukses untuk usahanya Ibu. Amin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau hajah bagi perempuan.